Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengalami kesedihan dan kedukaan bisa membuat kita putus asa. Jika kita putus asa, kita akan kehilangan arah dalam hidup, meratapi kemalangan yang menimpa hidup, dan mungkin sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk move on, dan masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah terjadi selama ini. Hal yang sama ditunjukkan kedua murid Tuhan Yesus dalam ayat renungan saat ini. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib pastilah membuat mereka sedih. Hal ini terlihat dari wajah mereka yang muram ketika ditanya kapan mereka membahas nasib Tuhan Yesus dari Nazaret di ayat 17. Tapi apakah kedua murid itu juga sudah putus asa? Awalnya ya, namun akhirnya berubah menjadi tidak. Ya, awalnya mereka putus asa, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati. Mereka mendengar kabar kubur Tuhan Yesus kosong, namun semuanya masih kacau dan tidak jelas bagi mereka apa yang sebenarnya terjadi. Sosok yang mereka harapkan sebagai orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini menghilang. Dan mengapa mereka tinggal di Yerusalem? Bahkan bisa berbahaya bagi mereka jika diketahui bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus. Salah satu pilihannya adalah kembali ke desa Emmaus. Lagi pula perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus hanya membutuhkan waktu 2 jam. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mereka anggap sosok yang misterius pada saat itu. Tetapi perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus mengubah keputusasaannya menjadi antuisme yang tinggi terhadap pelayanannya maupun terhadap perjalanan mereka. Ketika mereka menyadari bahwa sosok misterius yang menemani mereka dalam perjalanan ke Emmaus adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit, mereka dengan bersemangat bergegas kembali ke Yerusalem, tidak peduli betapa lelahnya mereka. Dari putus asa menjadi bersemangat. Hal itu nampak dari perkataan mereka, hati kita berkobar-kobar. Dengan kata lain, apa yang mereka alami dan apa yang mereka nyatakan mungkin mempunyai arti bahwa hati dari murid-murid Tuhan Yesus yang selama ini gelap, kini menyala terang. Seperti dua murid Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk terus merasakan kehadirannya di saat penderitaan dan kesedihan. Oleh karena itu, mari kita yakini bahwa jalan hidup kita di dunia ini dan di masa-masa yang akan datang itu melibatkan Kristus yang bangkit. Marilah kita menata hidup kita dengan semangat yang membara karena ada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan setelah mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus dalam penyampaian akan kitab suci, mereka semakin semangat. Itulah yang membuat kita bisa terus berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui doa kepada Tuhan Yesus dan meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita
Dan sebab itu jangan pernah berputus asa, tapi teruslah berkobar-kobar semangat kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh harapan. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami selalu dan ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita